Prabu Menulis seri ke-7. Halo teman pemilih, jumpa kembali dengan Bu Menul, yaitu program Prabu Menulis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadiri berbagai forum seperti misalnya diskusi, seminar, atau dialog, rapat, dan sejenisnya. Dan seringkali kita juga diminta untuk menyiapkan materi presentasi yang baik. Nah, oleh karena itu, pada Bu Menul seri yang ke-7 ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat materi presentasi yang baik. Namun sebelumnya, saya akan memberikan sebuah pengetahuan bagaimana penulisan kata atau istilah yang benar. Nah, yang benar penulisan kata asas atau azas. Yang benar adalah asas, bukan azas. Kemudian yang benar personil atau personel. Yang benar adalah personel, bukan personil. Yang benar inten atau intens. Yang benar adalah intens, bukan inten. Yang benar konkret atau konkret. Yang benar adalah konkret, bukan konkret. Yang benar hakikat atau hakikat. Yang benar adalah hakikat, bukan hakikat. Yang benar handal atau andal. Yang benar adalah andal, bukan handal. Yang benar media massa dengan double S atau media massa dengan 1 S. Yang benar adalah media massa dengan 2 S, bukan media massa dengan 1 S. Kemudian secara masif dengan 1 S atau dengan 2 S. Yang benar adalah masif dengan 1 S, bukan dengan 2 S. Yang benar perdesaan atau pedesaan. Yang benar adalah perdesaan, bukan pedesaan. Yang benar jadwal atau jadwal. Yang benar adalah jadwal, bukan jadwal. Yang benar kredit atau kredit. Yang benar adalah kredit, bukan kredit. Yang benar risiko atau resiko. Yang benar adalah risiko, bukan resiko. Yang benar cabai atau cabai. Yang benar adalah cabai, bukan cabai. Yang benar berimpitan atau berhimpitan. Yang benar adalah berimpitan, bukan berhimpitan. Yang benar nahkoda atau nakhoda. Yang betul adalah nakhoda, bukan nahkoda. Yang benar lubang atau lubang. Yang benar adalah lubang, bukan lubang. Untuk menunjukkan orang yang menderita, kurban atau korban. Yang benar adalah korban, bukan kurban. Yang benar mantap pakai B atau mantap pakai P. Yang benar adalah mantap pakai P, bukan mantap pakai P, dan seterusnya. Nah, ini saatnya kita akan belajar bersama bagaimana cara menulis materi presentasi yang baik. Dalam beberapa kesempatan kita pernah menghadiri berbagai kegiatan seminar, diskusi, dan lain-lain. Dan kita sering mendapati materi presentasi terdiri dari banyak slide, lebih dari 25 slide. Dan slide-nya, di setiap slide-nya itu terlalu banyak memuat teks tanpa ditunjang dengan gambar, infografis, peta konsep, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai peserta diskusi atau seminar lebih banyak membaca daripada mendengarkan. Nah, tentu bukan materi presentasi seperti itu yang baik. Nah, bagaimana ciri-ciri materi presentasi yang baik? Berdasarkan isi atau materi presentasi yang baik adalah relevan, yaitu sesuai dengan topik atau tujuan presentasi. Tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik audiens. Kemudian akurat, yaitu objektif dan berdasarkan fakta. Terstruktur dan kohesif, yaitu tata urut mengalir logis dan padu atau terorganisir. Kemudian efektif, artinya pesannya kuat, ringkas, sederhana, dan mudah dipahami.
satu slide hanya berisi satu pokok pikiran. Kemudian tentu saja menggunakan istilah yang tepat serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, kemudian ciri-ciri materi presentasi yang baik berdasarkan tampilan atau visual, yaitu menggunakan gambar, infografis, atau peta konsep. Tidak terlalu banyak teks, hanya memuat poin-poin saja, bukan kalimat apalagi berisi alinea. Kemudian satu slide berisi 3-6 poin saja, jangan lebih. Kemudian menggunakan jenis huruf yang jelas, yaitu mudah dibaca. Selanjutnya, desain setiap slide harus menarik dan mengundang minat audiens untuk terus mengikuti acara tersebut. Kemudian, bagaimana kita mulai menyiapkan membuat materi presentasi? Yang pertama adalah kenali dengan baik siapa audiens kita sesuaikan gaya bahasanya. Yang kedua, pahami tema dan kedalaman materi yang diperlukan. Ketiga, cari dan pelajari referensi data dan informasi yang diperlukan. Keempat, durasi waktu yang diberikan. Kita usahakan tidak lebih dari 15 slide. Kemudian kita buat outline secara runut dari slide awal sampai akhir, sehingga antara satu slide dengan slide berikutnya terjadi kohesi yang kuat, tidak tercerai-berai, harus menjadi satu aliran pokok pikiran yang mengarah pada tema atau topik yang dikehendaki. Kemudian, bagaimana langkah membuat materi presentasi? Pertama, kita gunakan atau buat desain yang menarik. Pilih tema desain yang menunjang atau sesuai dengan materi. Jangan sampai antara materi dengan desain yang kita gunakan itu tidak sesuai atau tidak menunjang. Kemudian, pilih jenis dan ukuran huruf yang baik. Misalnya, kita menggunakan Arial 40 untuk judul dan minimal Arial 24 untuk isi, sehingga mudah dibaca. Kemudian pilih warna latar dan warna tulisan yang cukup kontras agar mudah dibaca. Jadi kekontrasan yang kita pilih antara warna latar dengan tulisan itu harus kita atur dengan baik. Selanjutnya, kita menyiapkan teks, gambar, atau multimedia jika diperlukan. Usahakan satu slide hanya berisi satu pokok pikiran atau satu pesan saja. Kemudian hanya berupa poin-poin atau penjelasan kalau penjelasan secara lisan, audiens lebih banyak mendengar, bukan membaca. Jadi kalau satu slide itu terlalu banyak teks, maka pembaca kita paksa audiens untuk membaca. Ya, kita usahakan agar pembaca itu audiens lebih banyak mendengar daripada membaca. Kemudian setiap slide berisi gambar, ilustrasi atau grafik yang memperkuat pesan. Jangan hanya berisi teks, tapi harus diperkuat dengan gambar, ilustrasi atau grafik yang menunjang sehingga pesan yang ingin kita sampaikan sangat kuat. Kemudian tambahkan audio atau visual yang menarik jika diperlukan. Nah, langkah membuat materi presentasi berikutnya adalah kita usahakan sistematis dan kohesif. Artinya bahwa rangkaian tema, pokok pikiran dari slide ke slide itu harus terangkai menjadi sebuah alur cerita yang mengalir dan menarik. Oleh karena itu, kita kuasai betul materi, kemudian kita tampilkan materi secara urut dan mengalir, jangan sampai terbalik-balik. Kemudian hubungan antar materi di dalam slide harus terangkai dengan baik. Kemudian sertakan sumber data atau informasi yang terpercaya. Nah, ini bagian dari sistematis dan kohesif ini sangat penting agar pesan yang ingin kita sampaikan betul-betul sampai kepada audiens, dan audiens juga kita buat mengikuti alur cerita kita dengan sangat halus, dengan smooth. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian yang terakhir itu mari kita tutup materi presentasi kita dengan kesimpulan yang komprehensif. Artinya menyeluruh, mencakup semua aspek atau faktor. Jangan sampai
seluruh materi yang sudah kita sampaikan di depan tidak kita simpulkan menjadi sebuah pesan yang kuat pada akhir atau penutupan. Kemudian kesimpulan kita harus luas, artinya mencakup seluruh jangkauan pokok bahasan yang dikehendaki. Kemudian juga lengkap, artinya utuh, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang terakhir mendalam, yaitu mendasar, detail, dan teliti. Nah, pada materi Bu Menul berikutnya akan kita sampaikan contoh-contoh materi presentasi yang baik, yaitu yang tidak memuat terlalu banyak teks, tetapi setiap slide kita tunjang dengan infografis, peta konsep, bisa gambar, bisa diagram atau grafik. Nah, oleh karena itu, ikuti dan terus nantikan Bu Menul seri berikutnya. Salam literasi.